Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Nursyani dengan NIM A1A1240442 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang life cycle hypothesis and saving patterns. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Baik, langsung saja di sini pertama yaitu latar belakang dan pola tabungan. Yang pertama, urgensi tabungan kosmetik, di mana tabungan rumah tangga merupakan pilar utama dalam pembiayaan investasi nasional serta penggerak akumulasi modal jangka panjang suatu negara. Fluktuasi tabungan tidak hanya mencerminkan keputusan konsumsi individu, tetapi juga mempengaruhi ketahanan makroekonomi terhadap guncangan eksternal. Yang kedua yaitu pendekatan Modigliani atau LCH. Sejak pertengahan abad ke-20, teori life cycle hypothesis atau LCH berasumsi bahwa individu yang rasional akan meratakan konsekuensi sepanjang hidupnya. Teori ini memproyeksi pada pola tabungan yang melengkung menyerupai kurva huruf U terbalik seiring berjalannya usia produktif. Delima teori LCH versus realita empiris. Kegagalan di saving lansia, di mana di negara maju kelompok lanjut usia atau lansia seringkali menolak melakukan deakumulasi tabungan mereka secara drastis setelah pensiun. Fenomena ini bertolak belakang dengan prediksi LCH klasik yang menyatakan tabungan akan diregus secara agresif pada masa tua. Yang kedua, kendala likuiditas real. Di negara berkembang, keterbatasan penetrasi sektor keuangan menyebabkan individu muda kesulitan melakukan pinjaman untuk konsumsi awal. Akibatnya, pola tabungan di awal karir terdistorsi dan konsumsi sangat sensitif terhadap fluktuasi pendapatan saat ini. 3 siklus utama pendapatan LCH yaitu yang pertama, fase muda. Fase awal dengan pendapatan minim namun kebutuhan konsumsi tinggi, individu cenderung mengalami defisit keuangan dan mengandalkan pinjaman. Yang kedua, fase produktif. Puncak karir di mana pendapatan melampaui tingkat konsumsi standar. Pada fase parubaya inilah akumulasi tabungan terbesar terjadi. Yang ketiga, fase pensiun. Pendapatan aktif merosot tajam. Secara teoritis, lansia akan melakukan de-saving untuk mempertahankan standar hidup masa lalu. Selanjutnya ada faktor penentu teori LCH modern. Yang pertama ada kendala likuiditas, ketiadaan akses kredit bagi konsumen muda memaksa tingkat konsumsi berjalan linear, mengikuti pendapatan aktual bukan estimasi masa depan. Yang kedua, tabungan berjaga-jaga. Munculnya penumpukan aset sebagai tindakan preventif rumah tangga terhadap ketidakpastian kerja, krisis ekonomi, serta guncangan kesehatan mendadak. Yang ketiga, motif warisan, keinginan altruistik dari kepala rumah tangga untuk mewariskan sebagian kekayaan kepada keturunan, mencegah deakumulasi aset saat pensiun. Ada juga anomali lansia di negara maju, kekhawatiran biaya medis. Studi di Amerika Serikat menunjukkan kekayaan bersih lansia terhadap stabil di usia 70 tahun. Ketakutan terhadap biaya perawatan medis jangka panjang yang tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah memaksa lansia untuk menahan aset mereka. Ditambah dengan harapan hidup yang terus meningkat, perencanaan keuangan jangka panjang menjadi semakin kompleks. Selanjutnya ada hambatan kredit dan kasus Tiongkok. Anomali bentuk huruf U, di mana studi global oleh Grigoli membuktikan bahwa kendala likuiditas di negara berkembang memaksa pola tabungan berjalan secara acak mengikuti pendapatan. Di Tiongkok terjadi pola
bentuk huruf U di mana tabungan justru melonjak pada kelompok usia sangat muda dan lansia akibat ketidakpastian jaminan sosial pasca reformasi dan kebijakan satu anak. Ada juga peran budaya dan finansial digital. Di sini yang pertama yaitu sistem transfer informal, yaitu kajian di Asia Tenggara menunjukkan transfer uang berkala dari anak ke orang tua bertindak sebagai asuransi informal. Adanya dukungan keuangan keluarga ini menyebabkan lansia tidak perlu melakukan deakumulasi aset fisik atau tabungan mandiri mereka. Yang kedua, vintage bagi generasi muda. Penelitian lintas negara oleh Zhou membuktikan bahwa inklusi keuangan digital mempermudah kelompok usia muda menabung sejak dini. Akses ke mobile banking membutuhkan hambatan geografis dan biaya transaksi, mempercepat masa akumulasi aset produktif. Situasi baru atau LCH generasi kedua, yaitu ketidakpastian endogen, di mana mengintegrasikan ekspektasi risiko hidup dan fluktuasi pendapatan sebagai variabel dinamis penentu tingkat saving rate. Yang kedua, heterogenitas agen, mengakui perbedaan perilaku menabung antar individu berdasarkan status pekerjaan dan kultur sosial. Ketiga, dinamika digital, memasukkan peran inklusi keuangan berbasis teknologi sebagai katalis pengurang kendala likuiditas operasional. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu regulasi efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang siklus hidup tabungan masyarakat, jaminan kesehatan publik yang stabil, dan akselerasi inklusi digital yang merata. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.